judul dengan isi hadis apa yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa kadang-kadang orang yang diperintah untuk menyampaikan, ya, kadang-kadang orang yang menerima pesan terakhir ini lebih paham dibanding yang sekedar menyampaikan, ya. Muballigh ini kan orang yang penerima informasi, ya. Min sami ini orang yang menyampaikan informasi, mendengarkan dari Nabi hadisnya demikian, kemudian diriwayatkan kepada tabi'in, diriwayatkan kepada tabi'in. Ternyata ada ahlul hadis, para perawi, muhaddisin, ada fuqaha. Dulu sangat tajam perbedaannya. Fuqaha ya bukan muhaddis, muhaddis bukan faqih, kan. Lahirlah Imam Syafi'i yang mampu memadukan keduanya. Beliau juga pakar hadis, bahkan punya silsilah al-Dhahabiyah dari Imam Malik pada Imam Syafi'i pada Imam Ahmad bin Hanbal, ya, riwayat yang sangat bernilai ini, karena perawinya orang-orang hebat semua, rijalul hadisnya orang-orang istimewa semua. Imam Malik ahli hadis, faqih, kan gitu. Imam Muhammad bin Idris ahli hadis, faqih, kan gitu. Luar biasa. Sebagaimana Abu Yazid Ahmad Al-Maliki mengagumi Imam Nawawi. Mengapa? Karena selama ini ahli tasawuf lemah di bidang hadis. Bahkan seringkali riwayatnya banyak hadis maudhu yang dipakai untuk kajian tasawufnya. Nah, sementara Imam Nawawi, beliau muhaddis, faqih, sufi. Dalam satu orang ada 3 keilmuan yang luar biasa ini, termasuk nadirun, minan nawadir, hal yang jarang, langka sekali terjadi. Abu Yazid Ahmad Al-Maliki mengaguminya. Kenapa? Kami sebagai santri mencoba memahami sufi terpojokkan hari ini karena tidak punya hujah baligh. Sementara mereka yang menyerang kaum sufi selalu pakai hadis sahih. Nah, begitu ada sosok profil yang bisa menengahi menjadi persoalan seperti pada fenomena akhir zaman seperti ini, maka Abu Yazid Ahmad Al-Maliki pantaslah mengagumi. Sebagaimana Al-Faqih Allah sangat senang dengan metode tahqiqnya Al-Mu'tamad fil Madhab, misalkan miliknya Syekh Muhammad Zuhaili, ya. Bagaimana memadukan konsep fikih klasiknya mazhab, ya, dalam hal ini mazhab Imam Syafi'i, dipandu dengan metode istinbat yang dilakukan oleh beliau. Bagaimana istinbatnya, proses kreatif lahirnya fatwa, ayatnya, hadisnya, sehingga ini menjadi hujjah balighah lihaula al-munkirin, ya. Mana mereka tidak kembali pada Quran hadis. Kita kembali pada Quran hadis, cuma pemahaman Quran hadisnya sampean dari mana itu? Sementara ini loh pemahaman Quran hadisnya ulama kami. Kalau kemudian lembaga Al-Ma'hadul Ali Salafiyah Syafi'iyah juga bisa konsis dengan metode ini, ya, ini luar biasa. Sehingga pulang ke masyarakat sudah dipersiapkan, terutama di dunia kampus yang seringkali kewalahan. Begitu ditanya, ini kok haram? Ya katanya ini kita ketemu Quran hadisnya mana? Ini itu mereka tidak menghargai keilmuan ulama. Teringat
Romo Yai Ihya Ulumuddin ya, ketika mondok di Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Beliau kan sudah lulusan pesantren Langitan, bahkan sudah menjadi ustadz, jadi pengurus di sana, senior lah. Sudah memperdalam keilmuan di beberapa habaib ulama lainnya setelah lulus dari Langitan. Barulah berangkat ke Mekah. Sesampainya di Mekah disuruh ngaji Saminah lagi. Manusiawi kan, ada perasaan kok wah gak hatam-hatam nanti dia harus dibawa lagi. Ternyata Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki ingin mentarbiyah secara khusus. Coba kamu cari kalimat matan yang ditulis oleh Sohib Al-Muallif ini, Sohibul Kitab ya. Bagaimana proses kreatifnya beliau sehingga merangkum istimbat hukumnya dengan rangkuman yang pendek. Misalkan rukunnya sholat berapa jumlahnya, nah muncul angka berapa jumlah itu harus berapa hadis yang digunakan. Coba cari. Subhanallah, ternyata berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk mengumpulkan satu baris kalimat saja ya. Untuk menemukan muwalladha, mukhaffafa kan saja. Itu sudah harus berapa ayat, berapa hadis yang harus dikaji, dipelajari. Kemudian diringkas, dipermudah dan disuguhkan kepada mubtadi'in. Kemudian tersadarkan. Iya, subhanallah. Ini juhdul ulama. Mestinya kita menghargai, jazakumullah ahsanal jaza. Bagaimana ilmu yang luas ya, kemudian dijadikan ringan dan mudah. Sementara hari ini ada orang yang sudah tidak menghargai karya perjuangan ulama ya, terutama muallif kitab Al-Mutun ya. Kenapa harus ada syurah ya? Mereka sebenarnya bukan tidak paham ya, tetapi ingin mengambil peluang keberkahan berkhidmah kepada ilmunya ulama yang sebelumnya, maka berebut untuk menjadi para pensyarah matan kan gitu. Subhanallah. Hari ini ulama kita sibuk dengan tahqiq, footnote ya. Lebih lengkap lagi. Sehingga ada perbandingan. Bahkan ada perbandingan naskah, perbandingan naskah. Naskah ini, cetakan ini terbitan tahun sekian, versinya begini. Corona bainan nusakh. Jazakumullah. Ada yang sampai 20 tahun, ada yang sampai 30 tahun. Hanya ingin membandingkan berapa naskah tentang Ihya Ulumuddin. Ya, Darul Minhaj ya. Jeddah. Jazakumullah khairan. Dalam rangka memperingati 1000 tahun Imam Al-Ghazali diterbitkan Ihya Ulumuddin dengan perbandingan 5 atau berapa naskah itu. Dari mana mendapatkan makhtutotnya, mendapatkan apa? Makhtutot manuskripnya itu. Dia harus berjuang ke sana kemari dan dibiayai 25 tahun lebih mungkin. Umurnya hanya untuk dihabiskan itu. Kalau saya mengatakan bukan hanya. Inilah keberkahan umur. Jadi ada semacam konsentrasi, keseriusan, ihsan fil amal ya. Sementara kalau modelnya santri-santri Nusantara, cicip sini, cicip sana, sedikit tahu ini, sedikit tahu ini ya. Suruh mendalam tak mate ya, ilmunya telur setengah matang itu